Halo, selamat malam semuanya. Tema ini adalah tema agak sedikit panas ya. Karena siapa yang ingin menyentuh kamu secara fisik? Kita cek orangnya, apakah kamu adalah jadi fantasi seseorang atau bagaimana? Sebelumnya kita nyalain lilin dulu. Lilin ini itu lilin dari Kak Kevin. Thank you Kak Kevin. Ya, jadi ini adalah untuk supaya energi kita di sini tuh selalu baik. Ya. Kita akan mulai sama-sama. Siapakah yang ingin menyentuh kamu secara physically? Siapa yang ingin menyentuh kamu secara physically? Kita fokus sama orangnya. Anxiety. Oh, uring-uringan orangnya. Pikirannya sedang kacau. Orangnya juga tidak dekat dengan kamu ya. Rumahnya mungkin jauh. Atau tidak, tidak dalam satu pulau. Terus nggak dalam satu komplek. Beda negara, itu bisa jadi. Tuh, travel. Dia tuh kalau datang ke tempat kamu tuh perjalanannya cukup jauh. Bisa 1 jam lebih lah. 1 sampai 4 jam mungkin, kadang angka 4. Ini seseorang yang gagal ya. Seseorang yang gagal. Tapi dia tuh penuh gairah, teman-teman. Seseorang yang gagal, penuh gairah. Dan di sini umurnya, aku bisa ngelihat umurnya itu sepantaran atau lebih tua daripada kamu karena kita punya kartu Queen. Bisa jadi divine-nya ini adalah feminin. Umur-umurnya nggak jauh beda dari kamu lah. Intinya begitu ya. Ini aku bisa bilang orang yang penuh masalah di hidup. Udah punya banyak masalah, tetapi sempet-sempetnya dia di sini ada hasrat dengan kamu. Aku tidak bisa pakai kata-kata yang vulgar ya teman-teman, takut kena dolar kuning. Karena aku ada beberapa yang kalian nonton rame dulu itu, wow, itu kena dolar kuning. Sampai aku kayaknya, aduh gimana ini kalau kena dolar kuning ya kan. Ini aku samain dulu ya, supaya jangkauan kita tuh lebih luas teman-teman. Nah, kita ambil lagi di sini. Anxiety ya, orangnya tuh anxiety. Untuk zodiaknya aku belum sampai. Yang pasti ciri-cirinya dia sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Kita akan breakdown satu-satu. Kita akan breakdown satu-satu di sini. Seven of Swords. Orangnya kayak berkali-kali ada, bukan memanfaatkan ya, tapi lebih seperti ini loh, lebih seperti kayak kalau dia mau, dia jalankan. Dia mau, dia jalankan. Pinter kayak meliak-meliuk ya. Anxiety. Ini sih sebenarnya karena ulah sendiri ya teman-teman. Dia ini yang kayak destruktif akan planningnya. Orang ini nggak punya planning. Aku bisa lihat perawakannya, dia ini nggak punya planning ya. Dari secara kelihatan lah dia nggak ada planning gitu. Makanya itu menghancurkan. Dia kurang bergerak, kurang taktik. Maunya orangnya kayak pasrah gitu. Itu kalau dia mau pergi itu lama gitu teman-teman, lama bergerak, penuh dengan pertimbangan ya. Contohnya dia mau datang ke kamu itu lama sekali, tetapi ngabarinnya itu mungkin nanti aku akan datang ya, kayak gitu. Atau dia ngabarin kamu sesekali itu dari texting, WhatsApp, chatting, sosial media, whatever itu. Dia pasti ngasih kabar dan dia tuh mau tahu banget kabar kamu. Three of Cups. Dia di sana mungkin sudah punya pasangan
atau pernah punya pasangan at least. Sekarang tuh kayak banyak tanggungan gitu hidupnya. Atau enggak dia nggak tinggal sendiri lah, ada orang tua atau istri atau suami. Dan di sini tuh kayak dia mau keluar dari lingkungan ya, mau itu kayak cari waktu gitu loh. Orang tuh kayak ya udah kerja tapi nggak bisa keluar kemana-mana lagi, ya cuman itu lingkungannya, cuman itu lingkupnya. Gagal karena hubungan kalian ini sebenarnya mungkin bisa jadi hubungan karmik ya, makanya di sini ada kegagalan di hubungan. Pernah ada yang terjalin suka sama suka, tapi hubungan ini itu kayak pada akhirnya pada ngebuat pusingnya nggak bisa dijalankan. Akhirnya ya salah satunya kayak kehilangan minat, atau mungkin saat ini salah satu dari kalian itu udah nggak tertarik lagi gitu ya, udah nggak begitu tertarik lagi di hubungan ini gitu. Atau kamu pernah menawarkan kita jangan putus ya, tapi kayaknya dia nggak minat gitu. Nah, temptation dia ini, kalau kita bicara Three of Pentacles, dia tuh pengennya kayak gini nih. Yang penting kita suka sama suka, mau sama mau. Tuh, ini serba duniawi ya teman-teman. Jadi kamu untung, aku untung. Dan ada kartu Knight of Cups. Kalau dibilang apakah ini cinta, itu kayak cinta muda gitu loh. Cinta muda yang masih belum tetap atau belum pasti, jadi belum bisa kasih kepastian. Yang pasti aku tuh berhasrat sama kamu, aku pengen memeluk kamu, menyayangi kamu, sayang sama kamu. Ada kartu Seven of Wands di sini. Orang itu tertutup ya dengan segala apapun, termasuk dengan pernikahan atau apapun itu tertutup lah. Masalah orang tua, orang ketiga tuh sangat tertutup. Dan di sini tuh kayak gini loh, belum bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi dia tuh masih kayak terhambat ya, dikarenakan dia punya tanggungan juga. Ceritanya di sini, dia adalah seseorang yang penuh dengan halusinasi, hayalan ya tentang kamu. Kadang-kadang dia tuh kayak ngerasain sakit, kok aku begini ya. Ya semangatnya dia tuh cuman kayak bayangin kamu, walaupun dia kayak gengsi di sana, tidak menunjukkan. Kesannya kayak angkuh, tetapi itu ini orang yang tidak bisa jujur sama diri sendiri, sehingga rata-rata orang ini sakit secara mental juga dan pikiran. Aku ngelihat kamu tuh menarik energi orang yang nggak tahu masa depannya seperti apa, tapi orang ini memang berhasrat sama kamu kayak fans lah. Misalnya kalau udah kena sama kamu sekali tuh udah nggak kemana-mana. Ada kartu Wheel of Fortune. Wheel of Fortune tuh lebih tepatnya kayak dia tuh pengen mengambil sebuah kesempatan kalau seandainya memang ada kesempatannya, dan saat ini tuh belum ada. Ini yang buat riwah banget. Pengen selesai dari hubungan-hubungan yang gak jelas sebetulnya ya. Mungkin dia mau menyelesaikan dulu status hubungan dia bagaimana. Dan ada kartu Wheel of Fortune. Jadi aku bisa memastikan sih kalau kayak kesempatan itu dia menunggu sampai kesempatan datang untuk mengakhiri ini gitu loh, mengakhiri semua problematikanya. Satu kata sih, orang ini tuh bukan sedikit ya, banyak problematikanya. Coba aku akan ambil dulu ya teman-teman dari kartu yang lain. Sebentar, kita biarkan kamu sedikit berfantasi dulu. Siapakah sosok ini? Siapakah sosok ini? Coffin. Tower.
Key. Dia merasa yang terbaik adalah sekarang dia ini pengen sendiri dulu ya. Coffin itu lebih kayak stop hubungan intens dulu dengan siapapun. Karena ya memang di sini ada kuncinya. Kuncinya dia tuh memang harus sendiri dulu. Harus berusaha sendiri semuanya. Ada bouquet. Kemudian di sini ada clover. Ada child. Intinya yang aku bisa lihat adalah energinya dia itu kayak masih kayak datang pergi gitu loh. Semuanya is just for fun. Jadi semuanya tuh serba baru ya. Dia sendiri dulu menjadi persona yang baru karena pengen ada sesuatu yang memang rencana baru gitu ke depannya. Clouds. Agak aneh. Dog. Dan ada kartu woman. Ini bisa energi kamu ya teman-teman. Yang aku bacakan di sini adalah energi kamu, bukan energi orang lain. Kamu mungkin sama dia hubungannya itu sedang berjeda. Dalam arti saling healing, saling kayak nggak bicara dulu demi kebaikan bersama. Karena ada 2 kartu negatif, 1 kartu positif ya. Dan aku ngelihat kalau dari sisi perasaannya dia nih masih setia sama kamu. Maksudnya selalu ada kayak ketika dia datang tuh dia tuh pasti akan nambah cintanya. Kuncinya adalah kalian itu kedepannya nanti akan sama-sama kayak berpikir jadi orang baru aja. Tapi walaupun casing lama tetapi jiwanya baru. Itu sih yang dia pengen sampaikan kepada kamu. Sosoknya tuh pengen apa ya, healing, terus ngebuang namanya sisi-sisi negatifnya dia. Dia nggak mau mengecewakan kamu, jadi dia tuh pengen starting dari nol lagi. Kita punya cerita. Dia mungkin ya, dia punya cerita pernah menikah atau sudah menikah, atau setidaknya dia pernah bicara sama kamu mengenai ada namanya komitmen. Dia bilang siapa sih yang nggak mau berkomitmen sama kamu gitu. Ya, ini ada pembicaraan seperti ini. Namun memang aku bisa melihat semakin kesini komitmen itu seperti tidak kunjung datang. Tidak kunjung datang, menguap begitu aja. Ya, karena entah kamu berpikir dia ini mengingkari atau sebetulnya dia ini kayak asal bunyi gitu loh teman-teman. Side, whip, dan ada kartu rider. Ya, saat ini kondisinya tuh memang kayak menguap gitu aja. Mungkin kalian di sini sudah putus hubungan. Ini kuat banget sih yang kuat putus hubungan, komunikasi hubungan atau apapun itu. Tetapi ya, kalau aku ngelihat di sini juga dia ini masih kayak memang berhasrat banget untuk sentuh kamu. Berhasrat sekali nyentuh kamu. Karena di sini pikirannya tuh kayak masih pengen mendominasi atas dirimu dan tubuhmu. Ada kartu ring di sini. Itu sebagai circle yang berulang-ulang. Apakah dia nanti akan datang kembali ketika dia sudah merasa sehat? Secara pikiran dia akan datang kembali. Kita akan masuk ke dark soul-nya ya teman-teman. Ya, kartu ini adalah kartu sexuality. Jadi dia akan menjadi seorang penggoda untuk kamu secara seksual. Apa yang dia inginkan pasti ya berbau dengan sentuhan. Yang kedua di sini
Sisi gelapnya dia adalah dia seseorang yang selalu merasa sendiri dan kosong. Entah itu pura-pura, entah itu simpati, tapi appearance-nya begitu. Kayak orang gak ada semangatnya. Berhati batu ya. Dia kadang-kadang itu memang adalah orang yang dominan, tidak peduli perasaan kamu. Orangnya keras hati. Dikasih tahu juga gak bisa. Dia adalah seorang penjemburu. Walaupun kesannya dia cuek sama kamu, tapi dia jealous kalau kamu nanti sama orang lain. Orangnya impulsif, nggak jelas, nggak bisa ditebak, tidak bisa direncanakan orang ini. Kadang-kadang dia tuh ada diskriminasi loh, agak sedikit rasis. Mungkin dia tuh gak suka dengan tipe orang tertentu atau dengan apa tertentu. Dia membenci itu, entah dari kulit, entah dari apa. Dia punya pikiran bahwa orang kayak begini pasti begini gitu, ya. Agak rasisme. Dia ini orangnya clingy. Clingy artinya apa? Dia terobsesi, tapi kadang-kadang ya apa ya? Tipenya tuh kayak kemelekatan, selalu melekat dengan apapun yang dia suka. Kalau dirasa menguntungkan buat dia, ya dia akan datang. Makanya kenapa dia sama kamu tuh menguntungkan. Dia adalah seorang manipulator. Dia power of manipulator. Di sini dari segi sisi emosional juga dia tidak stabil. Ini jelek-jeleknya yang gue keluarin dulu ya. Kadang-kadang dia berpikir tidak rasional, keras kepala, hatinya sekeras batu, kaku. Predator. Dia itu pemangsa. Bukan predator dalam arti dia suka sama anak kecil, no, itu pedofil atau apa, bukan. Dia tuh lebih kayak pemangsa. Jadi kamu kena nih. Ada kepuasan tersendiri ketika kamu jatuh ke pikirannya, ke ininya dia, ke dirinya ya. Jadi dia berpikir kayak yes, aku puas. Dan di sini dia tuh kayak orangnya tidak berencana dengan baik, egois besar. Kalau kamu tahu orangnya siapa, ya itu orangnya. Ada 3 kartu tambahan. Dia orangnya itu materialis ya, materialistik juga. Kemelekatan yang kuat sama kamu. Dia senang menghabiskan waktu tuh bersama. Kadang-kadang tuh nggak bisa dipercaya, pasti ada yang bohong. Walaupun itu ada yang jujur, tapi kayaknya susah ya untuk percaya sama orang yang jujur lagi. Lalu bagaimana? Apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan? Sesungguh-sungguhnya. Di sini dia orangnya sedang sedang kayak gini loh. Memikirkan sesuatu yang penting-penting, yang nggak penting dia tuh manajemen pikirannya bagus. Dia akan terus menggoda kamu ya teman-teman. Aku ngeliat dia nggak akan diem aja, walaupun dia lagi jauh di sana, tapi dia bermain dengan pikiran kamu. Dia punya kontrol power yang kuat, mengambil alih semuanya, hidup kamu mungkin. Ada keinginan untuk kembali bersama dengan kamu. Tuh. Dia sangat teradiksi sama kamu ya. Dia sangat teradiksi sama kamu. Parah nih. Kita akan cek ya. Bagian-bagian mana yang dia suka secara seksual.
Dia itu kalau ingin melakukan satu hubungan, sentuhan atau apapun itu, harus didasari rasa suka dulu, teman-teman. Jadi dia bukan tipe orang yang jajan ya, bukan tipe orang yang jajan. Mungkin potensinya jajan ada, suka sama wanita yang dia melihat menarik karena dia pintar, karena dia apa, itu ada. Tapi dia harus suka dulu. Kalau nggak suka, atau dia suka lihat pria menarik, kalau nggak suka dia nggak akan melakukan itu. Eight of Cups, kayak kurang bertanggung jawab. Dia itu suka kayak di-serve atau dilayani. Kalau dia nggak dilayani secara perasaan juga, dia pergi. Bahkan ya, kita nggak pernah tahu, kita ini udah kayak mati-matian cinta dia, sayang dia, tapi dia tetap pergi. Kalau ada yang nggak sesuai dengan dia aja, dia langsung cut. As of Pentacles sudah pasti suka sentuhan fisik ya, dari mulai tangan, pegang-pegang mana lah, paha, peluk, peluk. Ini lagi Page of Pentacles, sudah pasti dia tuh senang melihat kamu tuh gini, dari sentuhan dia suka semuanya. Dia nggak milih-milih, yang penting kayak pegang tangan, disentuh atau apapun. Dia suka ketika ngelihat kamu tuh mikir, kayak ngebaca atau apa, dan dia tuh tahu kamu tuh pinter. Kamu tuh punya sesuatu, misalnya gini, dia tahu kamu sekarang sedang sekolah lagi, atau kamu sedang mempelajari sesuatu, dia suka kepintaran. Dia suka sama otak kamu. Di baratnya tuh, kamu tuh apa ya, tipe-tipe orang yang pandai, orang yang cepet paham, jadi imbang. Karena dia punya aku pintar. Gak neko-neko sih teman-teman. Dia cuma bilang kalau kamu cinta aku, ya aku juga mencintai kamu. Sama. Equal. Dia suka yang benar dilayani. Ini karena ada sisi pasif ya, ada kartu The Hangman, itu pasif. Dia suka mungkin ya kalau berfantasinya tuh pengen kayak di struggling gitu, yang seakan-akan tidak berdaya. Five of Cups, kamu tahu nggak? Di sisi lain ya, dikala kamu tuh kayak marah atau apa, dia tuh makin nggak suka energi kamu. Dia tuh seneng loh kalau kamu sedih atau apa, dan dia tuh merasa menang. Karena aku bilang dia ini dominasi banget. The Lovers ya, The Lovers, dia tuh seneng kayak gini nih, kayak ketemu, yang pasti gini, dia itu harus kenal dengan teman kamu, misalnya gini ya, misalnya kamu kenalan sama siapa, dia tuh harus tahu, oh dia itu siapa. Bukan berarti kalian suka tit gitu, enggak ya, tapi dia nggak punya fantasi seperti itu, cuman lebih tepatnya mungkin dia keep 1-2 orang yang dia suka. Ya seperti aku bilang, ini mungkin masih ada hubungan dengan pasangannya yang resmi, atau dengan pacarnya, atau whatever. Sama kamu tuh juga bisa. Jadi dia tuh bisa lebih dari 1 orang. Tapi bukan secara bersamaan ya. Keseimbangan itu di 2 orang. Dan di sini orang itu tidak gampang apa ya, suka berfantasi. Kalau misal kamu sudah pernah melakukan sesuatu tuh, dia tuh akan inget terus. Jangan harap kamu dilupain sama dia. Kalau misalnya nanti kamu udah kemana, udah tahu, tiba-tiba ntar dia nongol aja. Oke, ini ada yang kecampur ya. Saya suka lupa untuk masukin huruf-huruf ini loh. Suka kecampur. Kita akan ambil untuk inisialnya. Inisialnya.
Ada A, B, X, Y, S, H, E, F, O, dan H. Ya, ini teman-teman huruf-hurufnya. Satu lagi, G, U, D, P. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau kita jumlah tuh 7, berarti memang orang ini adalah orang yang suka dengan dukungan. Kuncinya adalah ketika kamu tertarik dengan orang ini, ketika dia menghubungi kamu, kasihlah dia support. Karena orang ini itu suka didukung, terus dia suka juga membicarakan sesuatu, jajak pendapat atau tukar pendapat. Orangnya pinter ya. Orangnya pinter, berwibawa. Jadi kamu harus ada isinya kalau ngomong sama dia. Aku tidak akan membuka secara zodiak ya teman-teman, kalian harus rasakan sendiri. Ini bisa nama panggilan, nama panjang, atau nama kesayangan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga kalian suka ya dengan konsep kelihatan dari atas begini. See you when I see you. I love you and bye-bye.